Pada abad 11 Masehi, ada 3 negara besar Islam, yaitu Abbasiyah, Umayyah, dan Fatimiyah. Sementara negara Fatimiyah menjadi duri dalam daging kaum muslimin, sebab akidah mereka yang sesat. Fatimiyah adalah negara yang menganut akidah Syiah, yang selalu mengejek para sahabat Rasulullah dan lebih suka bekerja sama dengan musuh daripada membantu kaum muslimin. Dan kali ini sahabat sekalian, perkenalkan seorang Perdana Menteri dan seorang tokoh yang dianggap sebagai bapak ilmu pengetahuan yang sangat berpengaruh pada peradaban Islam di kala itu. Namanya adalah Nizamul Mulk. Beliau adalah seorang Perdana Menteri dari Bani Seljuk di Turki. Mereka datang sebagai bintang baru dalam dunia Islam di kala itu. Nizamul adalah salah satu tokoh ilmu pengetahuan yang legendaris sepanjang sejarah. Beliau seorang muslim keturunan Persia yang menjadi Perdana Menteri Kerajaan Bani Seljuk pada tahun 1064 sampai dengan 1092. Beliau mengalokasikan uang negara sebanyak 300.000 dinar per tahun untuk beasiswa menuntut ilmu di seluruh negeri-negeri muslimin, dan beliau membangun universitas dan sekolah-sekolah dengan kualitas tinggi. Beliau juga membangun universitas di banyak kota. Semua universitas itu dinamakan Madaris An-Nizamiyah yang baru ditiru oleh Eropa 600 tahun. Sahabat sekalian, di kala itu ada sebuah sekte rahasia yang dibentuk oleh negara Syiah Fatimiyah yang tidak rela jika umat Islam memiliki bintang sehebat Nizamul Mulk. Perkenalkan, mereka menamai dirinya sebagai kelompok Hasasyun. Tahukah sahabat, mereka mengaku muslim, namun cara beragamanya salah dan sesat. Mereka melatih diri dengan segala teknik militer, melatih pasukan komando tersamar dengan ilmu bahasa, ilmu teknologi, bisnis, dan masih banyak yang lainnya di kala itu. Pasukan terlatih ini secara diam-diam menyamar agar dekat dengan posisi musuh. Namun, kelompok ini terus bekerja di bawah bayang-bayang. Pada 10 Ramadan 485 Hijriah, bertepatan tahun 1092 Masehi, Nizamul baru saja menyelesaikan kunjungan kenegaraan di kota Esfahan, sebuah wilayah yang kini ada di negara Iran. Dalam suasana Ramadan yang hangat, yang indah, beliau berniat melanjutkan kunjungan ke kota Baghdad. Di kala itu, setelah beliau sholat maghrib berjamaah, sebuah majelis ilmu diadakan. Orang-orang duduk rapi dan antusias mendengarkan khutbah dari lisan sang Perdana Menteri. Tahukah sahabat, ternyata itu adalah pesan terakhir dari Nizamul Mulk sebelum beliau wafat. Selang beberapa waktu setelah beramah tamah dengan rakyat, beliau membagikan bahan makanan pada orang yang membutuhkan. Semua bahagia, senang, dan kemudian di kala itu ada seorang anak muda yang wajahnya memelas. Dia datang mendekat ke sisi Nizamul dan berkeluh kesah tentang kehidupannya. Seketika itu pula Nizamul mengajaknya mendekat. Beliau berniat memberikan beberapa uang untuk kebutuhan harian anak muda itu. Siapa sangka anak muda yang terlihat kurus dan memelas itu mengambil sebuah belati dari dalam pakaiannya. Kemudian dia tusukkan belati itu tepat di dada Nizamul Mulk. Seketika suasana itu gempar. Nizamul akhirnya roboh, darah mengucur keluar dari tempat tikaman, dan beliau wafat. Kemudian anak muda itu berusaha untuk lari, namun orang-orang berhasil menangkapnya. Dan diketahui anak muda itu adalah dari kelompok Hasasyun. Tahukah sahabat, Hasasyun ini dikenal dalam peradaban barat. Bahkan istilah Hasasyun menjadi salah satu kosakata dalam bahasa Inggris. Hasasyun yang berarti assassin. Banyak permainan game online saat ini menjadikan assassin sebagai tokoh pembunuh yang memperjuangkan kebebasan. Sebut saja seperti game Mobile Legends, game Assassin's Creed, dan masih banyak game-game online lainnya. Sahabat sekalian, sekte rahasia Hasasyun ini didirikan pada tahun 1090. Selama 185 tahun lamanya, mereka melakukan kejahatan demi kejahatan, pembunuhan demi pembunuhan, hingga akhirnya markas mereka dihancurkan oleh sebuah kekuatan besar yang datang dari benua Asia,
mereka adalah Kekaisaran Mongol.